warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Wahab, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sidoluhur 01, sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061016. Pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Sidoluhur 01 kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal dan haram serta penerapannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik, pagi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa coba? Nasi goreng. Masuk. Sarapan apa? Nasi goreng, ayam goreng. Oke. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah lebih kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Untuk ketua kelas, saya mohon untuk memimpin berdoa. Silakan. Ucapkan doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran, Pak Guru memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Pada hari ini, anak-anak masuk semua atau tidak? Masuk. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Coba sebelumnya diperiksa kanan kirinya, tempat duduknya sudah rapi atau belum? Pakaiannya sudah rapi atau belum? Nah, ruangannya sudah bersih atau tidak? Sudah. Oke, sebelumnya untuk memupuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya.
Saudari. Oke anak-anak, di sini Pak Wahab mempunyai beberapa gambar. Coba anak-anak diperhatikan di depan. Kira-kira ini gambar apa? Makanan dan minuman. Oke. Sekarang Pak Wahab bertanya lagi ya. Ini namanya makanan apa kan? Ini namanya minuman apa? Oke. Ini makanan ayam goreng dan itu minuman jus. Sekarang Pak Wahab tanya, kira-kira ayam goreng ini hukumnya halal atau haram? Halal. Kenapa ayam goreng ini hukumnya halal? Coba, siapa yang tahu? Karena proses penyembelihannya dengan menyebut nama Allah. Oke, siap. Proses penyembelihannya dengan menyebut nama Allah, makanya halal untuk dimakan. Siapa lagi yang bisa? Kenapa makanan ini dinamakan makanan halal? Karena gunakan bahan yang halal. Oke, siap. Karena pembuatannya menggunakan bahan-bahan halal, makanya boleh untuk dimakan. Sekarang gambar yang kedua diperhatikan. Ini ada jus. Jus ini makanan halal atau haram? Halal. Kenapa kok halal? Karena dibuat dari buah. Buah-buahan itu halal atau haram? Halal. Apalagi? Kenapa ini bisa halal? Makanan ini, minuman ini? Karena bermanfaat, bisa menyehatkan tubuh. Tepuk tangan. Kemudian sebelum pembelajaran, kalian juga mempunyai beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertama pertanyaan. Yang ini kalian bisa lihat di depan. Nomor 1, mengapa babi dan khamr? Khamr itu apa? Minuman keras. Minuman keras berarti bisa membahayakan ya, bisa memabuk. Itu termasuk makanan dan minuman yang haram. Kenapa coba? Oke, bagus Nafisa. Karena makanan dan minuman ini benar-benar dilarang oleh agama. Yang kedua, jika teman memberikan makanan yang terlihat enak tetapi tidak jelas halal atau haramnya, apa sikap yang sebaiknya kalian lakukan? Harus hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus ke dalam keharaman. Ya, sebelum pembelajaran, untuk menumbuhkan semangat kalian, ya, biar semangat untuk belajar, mari kita tepuk semangat, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang anak-anak siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, harus kalian pahami. Tujuan pembelajarannya adalah 1, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang nomor 2, peserta didik membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang nomor 3, menerapkan ketentuan makanan halal dan makanan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti Pak Guru membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing kelompok nanti menunjuk dari pesertanya untuk menjadi ketua kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti diberi soal atau LKPD, lembar kerja, ya. Nah, nanti pertama harus kalian pahami petunjuk menemukan konsep dan melakukan kegiatan dalam LKPD yang diberikan Pak Guru, ya. Bersama kelompokmu, selesaikan permasalahan yang terdapat dalam petunjuk kegiatan LKPD. Dan apabila terdapat petunjuk dan permasalahan yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada guru guna lembar yang tersedia untuk menulis langkah penyelesaian permasalahan. Nanti kalian diberi soal yang isinya soal adalah menentukan nama-nama makanan atau minuman halal atau haram. Ya, kalau kalian menemukan makanan halal, sebutkan alasannya apa. Ya, makanan halal ini alasannya apa. Kemudian kalau makanan ini haram, alasannya apa. Ya, nanti didiskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Yang soal yang kedua, ada soal menurut pendapat kalian, bagaimana cara menyikapi ketika temanmu memberimu makanan
Kamu diberi makanan temanmu, akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal. Bagaimana sikap kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nanti dibagi masing-masing kelompok, diberikan lembar soal, dikerjakan, dan kalau sudah selesai nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Siap anak-anak? Siap. Oke, dibagikan. Ini kelompok 1. Ya, menerima semua ya lembaran kalian. Kira-kira dari kalian sudah mendapatkan lembaran soal, ada yang perlu kalian tanyakan atau tidak? Ya, dari beberapa kelompok mungkin ada kesulitan atau belum jelas. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Nomor 1 dikasih berapa contoh? Oh ya, nomor 1 diberi beberapa contoh. Nomor 1 diberi 3 contoh dari makanan halal dan beserta alasannya. Gitu ya. Yang lainnya sudah paham ya? Ya, oke. Oke anak-anak, dari diskusi yang telah kalian kerjakan sudah selesai semua atau tidak? Sudah. Alhamdulillah diskusi sudah selesai. Untuk selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Masing-masing kelompok maju satu untuk perwakilan. Sekarang kelompok 1 maju ke depan, silakan. Silakan perkenalkan dirinya, dari nama siapa dan kelompok berapa. Nama saya ya, dari nomor 1. Diskusi. Masalah yang ini dia tidak tahu Nah, itu jawaban dari kelompok 1 sudah dijawab. Silakan ya dari kelompok lain menanggapinya. Silakan Mbak Afisa. Apakah mengambil makan di tetangga itu termasuk makanan haram? Apakah mengambil mangga tetangga itu termasuk makanan haram? Karena tidak diskusi dari pemiliknya. Haram jawabannya karena tidak memiliki izin dari pemiliknya. Betul ya? Ya, sah. Berikan tepuk untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Selanjutnya untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Frida, saya dari kelompok 2. Hasil dari diskusi kelompok 2. Darah diharapkan karena ada batas yang dapat menyebabkan penyakit. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Hewan yang disembelih dengan bersama Allah atau disembelih untuk selain Allah atau misalnya sebagian. Satu jika ada pada hewan tapi tidak ada jika ada orang yang digunakan untuk membeli makanan. 2. Menambahkan makanan atau minuman yang lain yang halal yang disembelihkan secara halal seperti ayam, kambing yang disembelih dengan menyebut nama halal dan makanan halal lainnya yang dihasilkan dari perkara halal. Terima kasih, itu jawaban dari kelompok 2. Nah, sekarang dari kelompok yang lain boleh menanggapinya. Ya, silakan. Apakah sesajen itu halal atau haram? Haram karena makanan yang dibutuhkan selain Allah. Sesajen itu haram karena dibutuhkan selain Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya ya. Saya atau makanan, minuman, atau perbuatan halal atau barang beserta alasannya. Minuman keras dan zat memabukkan, mengandung alkohol yang dapat merusak akal dan kesehatan. Hewan karnivora dan burung pemangsa. Hewan yang bercakar atau bersifat predator dilarang karena potensinya dalam memakan hewan lain atau bangkai. Hasil berjudi, makanan yang dibeli dari uang hasil berjudi.
Nomor 2. Menurut pendapat kelompok melihat, bagaimana cara menyikapi ketika mampu membeli ribu makanan, akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal? Jawabannya adalah menjelaskan dengan sopan bahwa saya mempunyai keyakinan atau aliran tertentu terkait makanan yang tidak bisa dilanggar, tanpa menyalahkan atau menghakimi teman Anda. Itu jawaban dari kelompok 3. Sekarang dari kelompok lain bisa menanggapi? Ya, Mas Ida silakan. Kenapa darah hukumnya haram? Kenapa darah hukumnya haram? Karena dianggap najis dan dianggap membahayakan tubuh. Darah dikatakan haram karena dianggap najis dan bisa membahayakan tubuh. Terima kasih untuk Bapak 3. Tepuk tangan. Nanti saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Dikerjakan dengan baik dan dipahami, diperiksa soalnya. Apabila ada perlu yang ditanyakan kepada Pak Guru ya. Ya. Karena tugas kalian sudah selesai dengan baik, sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi pada hari ini tentang apa tadi? Sebab-sebab halal dan haram. Jadi penyebab makanan itu bisa halal dan juga bisa haram, itu penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama karena zat asal, yang kedua karena sifat asal, yang ketiga karena proses. Ya, ini penyebab makanan bisa menjadi halal dan bisa menjadi haram. Yang pertama zat asalnya, sesuatu haram. Ya, karena keharaman zat asalnya. Contohnya bangkai, darah. Ini asalnya sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran karena bangkai dan darah ini diharamkan. Oleh sebab itu berarti tidak boleh untuk dimakan. Yang kedua sifat asal. Sifat asalnya haram. Segala sesuatu yang sifat asalnya haram, maka diubah dengan cara apapun tetap haram. Contohnya apa? Perbuatan tercela seperti halnya syirik. Ini kan asalnya sudah tidak diperbolehkan oleh Allah. Oleh sebab itu perbuatan tersebut dinyatakan haram. Yang ketiga proses. Makanan dan minuman bisa menjadi halal ataupun haram karena prosesnya. Ya, segala sesuatu yang mulanya halal bisa jadi menjadi haram karena proses pembuatannya, karena proses pengerjaannya atau mendapatkannya. Contohnya buah mangga itu halal atau haram? Halal kalau itu miliknya sendiri. Tapi kalau seandainya buah mangga itu milik tetangga, kamu mengambilnya tanpa izin, kira-kira halal atau haram? Haram. Begitu juga daging kambing halal atau haram? Halal kalau disembelih dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi daging kambing ini bisa menjadi haram karena proses penyembelihannya tidak menyebut nama Allah. Gitu ya? Anak-anak sudah paham? Sudah. Selanjutnya, alhamdulillah anak-anak hari ini luar biasa mengikuti pelajaran dengan ya. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Untuk belajar hari ini, apakah anak-anak senang? Semuanya senang? Alhamdulillah. Nah, oke, untuk pelajaran selanjutnya, ya, besok keempat tentang meneladani khulafaur rasyidin, pembelajaran untuk selanjutnya. Dan untuk belajar anak-anak, Pak Guru memberikan tugas di rumah halaman 4. Nanti pekerjaan tersebut dikerjakan di rumah dan besok untuk hari depan minggu depan ya dikumpulkan untuk mendapat penilaian ya. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat dan memberi keberkahan bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.